Alma memberitahu keluarga bahwa dia sudah mengetahui kondisi Daniel yang sebenarnya. Keluarga tampak sangat terkejut. Tatapan rasa bersalah dan kasihan tertuju padanya. Alma mencoba untuk tersenyum dan tegar. Dia meyakinkan orang-orang terkasihnya bahwa dia baik-baik saja. Mereka memberi Alma dukungan dan kekuatan untuk menjalani semuanya. Pada hari keempat, Alma di RS. Tiba-tiba keluarga besar Papa Ed berkumpul di kamar Daniel dengan formasi lengkap. Tampak Papa Ed, Mami Cat, Darren, Alea, Tito, dan juga keluarganya. Ada satu pria yang tak dikenalnya. Pria itu berusia 40-an, berpakaian rapi dan sangat formal. "Apa semua keluarga sudah berkumpul?" tanya pria itu. "Iya, kamu bisa bacakan sekarang," Papa Ed menjawab. "Perkenalkan, saya Adam, pengacara keluarga besar Grup H. Kedatangan saya kemari adalah untuk membacakan surat wasiat dari Tuan Daniel. Beliau berpesan, bila terjadi sesuatu pada beliau, semisal kecelakaan yang menyebabkan beliau tidak sadarkan diri, ataupun kematian, maka saya diwajibkan untuk membacakan surat wasiat ini di hadapan keluarganya." "Suamiku tidak mati. Untuk apa Anda membacakannya sekarang? Dia akan sadar. Tunggu sampai dia sadar. Anda bisa datang lagi." Alma tidak bisa menahan diri. Tubuhnya gemetar menahan emosi. Berani sekali pengacara itu datang untuk membacakan wasiat, sementara Daniel masih hidup. Apa dia pikir Danielnya sudah mati? "Tenang sayang, tenang. Jangan emosi dulu. Mari kita dengarkan dulu isi surat wasiatnya." Pengacara Adam hanya menjalankan apa yang diperintahkan Daniel sebelumnya. Mami Cat memeluk Alma, berusaha untuk menenangkan. "Ma, surat wasiat hanya dibacakan ketika pemiliknya sudah meninggal. Kakak masih hidup. Untuk apa dibacakan sekarang?" Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alma. Tubuhnya gemetar, menahan tangis. Dia berusaha untuk tegar selama beberapa hari ini. Namun, mengapa dia harus mendengar hal seperti ini? Mami Cat berusaha memberi pengertian pada Alma, meskipun sulit untuk menerimanya. Setelah mengalami bujuk rayu, akhirnya Alma mau mendengarkan apa yang akan dibacakan oleh pengacara Adam. Semua keluarga tampak terdiam, menunggu pengacara Adam membacakan wasiat Daniel. "Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Daniel Ferry Natael, usia 32 tahun, pekerjaan pengusaha. Pada tanggal 20 April 2023, mengubah isi surat wasiat menjadi sebagai berikut." Menunjuk Almahira Talsania, usia 20 tahun, pekerjaan mahasiswa dan calon anak dari keluarga ahli waris saya yang sah atas beberapa harta waris berikut ini. Pengacara Adam membacakan harta waris Daniel yang berupa aset tidak bergerak seperti rumah, villa, mansion, hotel, dan lain-lain, serta aset bergerak seperti puluhan supercharge, jet pribadi, kapal persiar, dan lain-lain, serta mengalihkan kepemilikan saham atas Grup H sebesar 10% sepenuhnya pada istri dan anak kami. Total keseluruhan aset adalah $5.400.000.000 atau setara dengan 78.300.000.000 rupiah, serta menunjuk kakak saya, Darren Natael, sebagai wali mereka yang sah
Pemberian waris dilakukan sepenuhnya pada saat anak kami menginjak usia 21 tahun, atau pada saat istri saya, Almahira Talsania, menyelesaikan pendidikan S3 bisnis. Demikian surat wasiat ini saya buat, yang langsung disaksikan oleh pihak-pihak berwenang dan di bawah kepercayaan saya. Daniel Ferry Natael. Pengacara Adam menyelesaikan pembacaan surat wasiat. Alma langsung terisak-isak. Dia langsung berdiri dan memeluk Daniel yang terbaring tak jauh darinya. Dia tak kuasa menahan tangisnya. Alma memeluk Natael sembari menangis terseduh-seduh. Keadaan menjadi sedikit lebih tenang. Keluarga besar berhasil menangkap pelaku penusukan dan interogasinya secara internal. Dari interogasi itu diketahui bahwa mereka berdua benar-benar tersangkanya. Motif mereka melakukan penusukan karena dendam. Felix dendam karena Natael mengambil alih perusahaan yang sudah dibangunnya selama bertahun-tahun dan membuatnya hidup di jalanan. Sementara Abian melakukannya karena Daniel sudah menghancurkan keluarga dan juga perusahaannya. Karena ulah Daniel, setiap anggota keluarganya menjadi tercerai-berai dan hidup luntang-lantung, tak tentu arah. Mereka marah karena Daniel bahagia, sementara mereka menderita seperti ini. Daniel harus merasakan penderitaan mereka. Ada sebersih rasa simpati pada mereka berdua, namun Papa Edwin tidak membiarkan rasa itu tumbuh semakin besar. Sedendam dan sebesar apapun penderitaan yang mereka alami, tidak akan mengubah kondisi anaknya yang tengah terbaring tak berdaya. Aku akan melepaskan kalian bila Daniel sadar tanpa kekurangan suatu apapun. Bila Daniel tidak kunjung sadar, maka aku akan membuat kalian mengalami hal yang sama. Bila Daniel meninggal, aku akan membuat kalian merasakan pengalaman menjemput maut dengan sangat mengerikan. Papa Edwin tampak murka. Dia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Sebelum mencapai pintu, dia berkata, "Tempatkan mereka di sel pengasingan. Jangan biarkan mereka mendapatkan makanan tanpa perintah dariku." Sel pengasingan adalah sebuah ruang berukuran 1 meter kali 1 meter. Ruangan itu sangat tertutup rapat. Tidak ada cahaya yang bisa masuk, sehingga ruangan itu sangat gelap gulita. Papa Ed menghukum mereka agar merasakan apa yang dirasakan Daniel, hidup dalam kegelapan, namun tidak bisa melakukan apa-apa, hingga keputusan menghampiri mereka. Alma mendengar kabar bahwa pelaku penusukan suaminya sudah tertangkap. Perasaannya sangat hampa. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Dia sangat garam dan juga marah terhadap orang yang telah menusuk suaminya. Namun dia tidak memfokuskan pikirannya ke sana. Pikirannya hanya terpusat pada Daniel dan janin mereka. Alma menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. Setiap keluarga yang datang memaksanya untuk pulang. Namun Alma tak mengindahkannya. Dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia melarang orang lain merawat Daniel, kecuali dirinya sendiri. Dia juga melarang keluarga untuk ikut menginap bersamanya. "Sayang, bangun dong. Sampai kapan mau tidur terus?" Alma berbisik, sembari membersihkan tubuh Daniel dengan air hangat. Pekerjaan yang harusnya dikerjakan perawat, dia kerjakan sendiri. Kecuali untuk hal-hal medis, dia serahkan pada ahlinya. "Bi, bangun dong. Kalau kamu tidur terus, otot-ototmu akan kendur loh. Kamu tidak akan kuat menggendongku. Kamu rela aku digendong orang lain?" Alma merajuk, sembari tetap membersihkan lengan, dada, paha, dan betis Daniel.
Dia juga membersihkan jambang yang mulai tumbuh di pipi Daniel. Kamu ganteng banget sih, Bi. Suaminya siapa sih? Cup, cup, cup. Alma mengecupi pipi Daniel. Yang pasti suaminya Almahira dong. Si Alma gak pernah salah pilih suami. Hehehehe. Cup, cup, cup. Alma selalu ceria bila di depan Daniel. Namun setelah itu, dia akan lari ke kamar mandi, menangis sesegukan sembari mengumpal mulutnya dengan handuk. Hati dan tubuhnya sakit melihat Daniel seperti itu, seolah-olah tubuhnya ikut merasakan hal yang sama. Andaikan bisa, dia ingin rasa sakit yang diderita Daniel berpindah padanya. Namun dia tidak bisa apa-apa, kecuali berdoa dan melakukan hal-hal yang bisa merangsang Daniel untuk sadar kembali. Alea menatap Darren yang tengah disibukkan oleh pekerjaan. Mereka tengah berada di ranjang, di kamar lama mereka. Pekerjaannya masih banyak. Iya, kamu tidur dulu saja. Aku masih memeriksa beberapa dokumen. Darren menarik selimut dan menutupi tubuh Alea. Kemudian dia mengecup kening Alea dengan lembut. Darren kembali menghadap laptopnya, sementara Alea tetap memperhatikan Darren. Dia tidak bisa memejamkan matanya. Sudah berapa kali dia berusaha untuk memberitahu suaminya mengenai kehamilannya, tapi waktunya selalu tidak tepat. Aura kesedihan masih menyelimuti hati keluarga besar. Rasanya sangat tidak mungkin bila dia menyebarkan berita kehamilannya saat ini. Kenapa belum tidur? Apa ada yang kamu pikirkan? Darren menutup laptopnya. Dia sudah selesai memeriksa dokumen perusahaan. Dia masuk ke dalam selimut dan bergabung dengan Alea. Tubuh mereka berhadap-hadapan. Mata mereka saling berpandang-pandangan. Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Tanya Darren. Apa pandanganmu terhadapku berubah? Soal apa? Darren menyampirkan lengannya di pinggang Alea. Dia menarik tubuh Alea agar semakin merapat kepadanya. Alea menusukkan kepalanya di dada Darren. Soal aku jahat sama Alma, pasti pandanganmu jadi berubah. Darren tergelak. Dia kembali mengecup kening Alea. Tidak mungkin pandanganku akan berubah karena masalah sekecil itu. Tidurlah. Besok aku harus ke perusahaan. Besok aku juga harus pergi. Pergi kemana? Ke RS. Aku ingin menemani Alma. Wanita pintar. Ini baru wanitaku. Temani gadis malang itu. Berikan dukungan dan perhatian padanya. Aku sangat kasihan melihat nasibnya. Tatapan mata Darren tampak menerawang. Jaga diri baik-baik, Hani. Selalu bawa pengawal kemanapun kamu pergi. Aku tidak ingin bernasib sama seperti Alma, mengalami kemalangan ketika sedang hamil besar. Tapi setidaknya kamu tidak hamil, sayang. Ketika aku bernasib seperti Daniel, kamu bisa menikah lagi. Au. Alea mencubit perut Darren dengan keras. Tidak suka dengan kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Alea segera membalik tubuhnya sebagai aksi protes. Darren memeluk Alea dari belakang. Dia merengkup pinggang Alea dengan lembut. Aku akan menjaga diriku agar istriku tidak menjadi janda. Darren tersenyum kecil ketika mengucapkannya. Alea mengambil tangan Darren dan mengarahkannya ke perutnya. Perasaannya menjadi nyaman ketika lengan Darren berlabuh di perutnya. Seolah-olah tangan itu
tengah mengelus-ngelus anak mereka. "Peluk aku. Aku sedang memelukmu, sayang. Letakkan tanganmu di sini." Alea menaruh tangan Darren ke perutnya. Telapak tangan Darren yang besar menutupi perut Alea dengan sempurna. Iya, meskipun aneh, Darren mengikuti kemauan istrinya. Pagi itu, Darren mengantar Alea ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum menyuruh supir untuk melajukan mobil ke perusahaan. Ketika berada di pertengahan jalan, dia baru sadar tas Alea tertinggal di mobilnya. Darren menelepon Alea. Tidak ada jawaban dari panggilan itu. Hanya saja ada suara getaran dan ringtone dari dalam tas Alea. Darren membuka tas Alea dan menemukan ponsel Alea di dalamnya. Ketika sedang mengambil ponsel, tak sengaja sebuah amplop ikut terjatuh. Darren melihat amplop itu dengan seksama. Ada stempel rumah sakit berbahasa Prancis di luar amplop. Rasa penasaran Darren semakin besar. Pelan-pelan Darren membuka amplop itu dan mengeluarkan isinya. Ada 2 file di dalamnya. Yang satu berbentuk kertas, yang satunya berbentuk foto. Darren membuka lipatan kertas dan membacanya. Wajahnya dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Terkejut, bingung, tidak percaya, bahagia menjadi satu. Darren mengambil foto dan menatapnya lekat-lekat. Genangan air mata tampak mengalir di matanya. Tubuhnya gemetar, berusaha menahan gejolak perasaannya. "Putar balik, pergi ke RS sekarang juga." "Baik, Pak." Tangan Darren masih gemetar, memegang 2 bukti di tangannya. Di kertas tertulis bahwa Nyonya Alea Nathaniel positif hamil. Foto USG bernama Alea menunjukkan adanya kehidupan di rahim istrinya. Istrinya hamil. Istrinya yang telah didiagnosis tidak akan bisa memiliki anak, kini tengah hamil. Tuhan benar-benar menunjukkan keajaibannya pada mereka. Mereka akan memiliki buah anak, buah hati yang telah mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Darren menahan diri untuk tidak menangis. Dia harus segera bertemu dengan istrinya. Dia harus memperjelas semuanya. Mobil berhenti tepat di depan RS. Darren segera turun dan berlarian menuju kamar tempat Daniel dirawat. Alea berkata akan mendampingi Alma. Itu artinya istrinya pasti sedang berada di ruang tempat adiknya dirawat. Darren sedang membuka lift ketika mendengar suara yang sangat familiar memanggilnya. "Honey, kenapa ada di sini?" Darren menoleh. Dia melihat Alea berdiri tak jauh darinya. Tangannya memegang makanan, sementara mulutnya tak berhenti mengunyah. "Kenapa ada di sini? Mau menjenguk?" Alea tak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena Darren sudah merengkuh tubuhnya dan mengangkatnya. Honey, apa-apaan? Turunkan aku. Honey." Alea memukul-mukul bahu Darren, menyuruhnya untuk menurunkannya. Lama Darren memutar-mutar tubuh Alea. Setelah Alea berteriak-teriak dan mereka menjadi pusat perhatian, baru Darren menurunkan Alea dan menariknya ke tempat yang sepi. Darren membawa Alea ke belakang rumah sakit. Kemudian dia kembali memeluk istrinya. "Ada apa, Honey? Ada sesuatu yang terjadi?" Alea membalas pelukan Darren. Tiba-tiba tubuh Darren gemetar. Alea yang curiga langsung mendorong tubuh Darren untuk melihat ekspresinya. Benar, seperti dugaannya. Darren tengah menangis. Alea menjadi semakin bingung dan khawatir. "Ada apa, Honey? Apa terjadi sesuatu pada Daniel? Ada apa?" Alea mengguncang-guncang tubuh Darren.
Matanya mulai berkaca-kaca. Meskipun Daniel hanya ipar, tapi dia ikut sedih juga bila terjadi sesuatu padanya. Darren mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia menunjukkan kertas dan foto itu pada Alea. Apa yang tertulis di sini benar? Apa foto ini milikmu? Alea menatap kertas yang ditunjukkan Darren. Dari logo rumah sakit saja dia sudah tahu isi kertas itu. Kenapa bisa ada di kamu, Hani? Seingatku aku meletakkannya di tasku. Apa yang tertulis di sini semua benar? Iya, Brooke. Darren kembali memeluk Alea. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Mau tidak mau, Alea juga ikut menangis. Kapan kamu mengetahuinya? Beberapa hari yang lalu, Hani. Kenapa tidak segera mengatakannya? Kapan kamu berencana mengatakannya? Keluarga sedang dirundung kesedihan. Aku pikir tidak pantas menyampaikan kabar ini. Tapi aku suamimu, sayang. Aku bertanggung jawab padamu. Bagaimana bila terjadi apa-apa padamu dan bayi ini? Darren menyentuh perut Alea. Kemudian dia mulai berjongkok dan mencium perut Alea sembari memeluk pinggangnya. Hai bayi kecil, aku Dedimu. Sudah lama kami menunggumu. Terima kasih karena sudah bersedia datang dalam hidup kami. Sehat-sehat terus ya, anak Dedi. Cup, cup, cup. Darren mengecupi perut Alea dengan lembut. Air mata tak berhenti mengalir dari wajahnya. Alea memeluk Darren. Perasaan bahagia dan haru menyelimuti mereka. Darren sudah mengetahui kehamilannya. Perasaan mengganjal di hatinya menjadi hilang. Perasaan Alea sangat lega.